persidangan hari ini adalah menandakan bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini gitu. Coba lihat. Di dunia ini, di Indonesia ini ada pengacara nggak sih? Hei pengacara, kok jadi riuh kayak begini? Kalian tahu kan ada yang mau membagikan uang 1,3 miliar di NTT. Yang katanya sepakat terakhir nggak ada podcast lagi. Hari ini sidang, yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran ngabis-ngabisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi kayak main-main kan? Gugatan berjalan, Agus dilaporin pidana jalan, uang dibagi ke sana NTT. Oke? Jadi menurut saya sidang ditunda karena dua tergugat tidak hadir. Main-main. Apa kalian nggak punya rasa malu? Masih menggugat uang yang di kalian. Uang itu ada di rekening yayasan. Masih menggugat Agus. Uang katanya dibawa ke NTT. Masih menggugat Agus. Pengacara tim pembela kaum lemah masih sidang. Pengacara mana? Pakai pengacara yang benar atau pakai pengacara abal-abal? Ya. Jadi pengacara itu abas-abas, jangan abal-abal ya. Oke. Bang, ada juga statement dari pihak pengacara yang donatur bahwa donasi yang hari ini bisa dibilang itu sudah dibawa ke NTT tersebut sudah ada persetujuan dari para donatur. Itu kalau abang ini menanggapi seperti mereka itu kita anggap masih ilegal. Tidak ada surat kuasa dari 500 prinsipal. Jadi belum di sidang ditunda, kita ingin buktinya mana orangnya 500. Ini pidana, ini kejahatan, pidana. Berani banget satu orang, hanya Pablo mengatakan kirim ke NTT. Siapa Pablo? Aku jelaskan, Pablo ya. PB ini adalah orang yang dulu menjadi pengacara yayasan. Kemudian dia menjadi pengacara, mundur ditunjuk Nopi jadi pengacara donatur. Dia kita laporkan karena mulutnya terlalu ember bocor, terlalu menghina dan melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kita sudah laporkan. Kendalanya dia tidak jelas alamatnya di mana, rumahnya di mana, kantornya di mana. Ada yang punya alamat sini, kasih kita. Biar dia datang dipanggil sama Polda. Kemudian dia minta maaf sama saya. Siap cium tangan saya. Kemudian membayar sejumlah orang untuk mempertemukan saya. Ada, dia kirim bukti-bukti transfer uang orang-orang yang dibayar. Ya, kemudian ya saya ketemu. Nah, kemudian di omongan dia balik. Katanya Farhad minta uang 200 buat Agus. Kan nggak bagus seperti itu gitu. Kita jelas-jelas pengacara pro dia membangun Agus, minta uang buat Agus. Kita minta 1,3 miliar diserahkan ke Agus. Oke ya. Nah, karena semua pihak sudah ketemu Menteri Sosial, sayalah yang komunikasi dengan Menteri, Pak, tolong diterima pengacara. Karena setahu saya kantornya bukan kantor Pablo, kantornya Pak Risman. Pablo itu ada menjadi salah satu pengacara gitu. Nah, kemudian Pak Menteri oke. Maksud saya akan membawa pengacara donatur. Kami bicara sama Menteri nih, Pak Menteri donatur pada intinya. Kan dia mengatakan semua tergantung dia. Dia udah pecah kongsi dengan Densu, udah pecah kongsi dengan Novi. Karena saya berpikir dia ngomong seperti itu, banyak saksinya, ada rekamannya. Ya kita komunikasikan dengan Pak Menteri Sosial. Nggak tahu tiba-tiba dia nggak beritahu kita, dia nyonong sendiri ketemu menteri di ruang makan doang sama istrinya dibawa gitu.
tanpa melibatkan kita loh. Nah, ada foto videonya rekaman, saya lihat, oh ya Pak, kami serahkan semua kepada menteri dan ikut gitu ya. Jadi saya udah senang loh. Tapi sekarang dia hanya menjadikan pertemuan dengan menteri ini sebagai kontentor, konten kreator doang. Ya, ngacang-ngacangin menteri, ngakal-ngakalin menteri. Nggak ada, tidak ada hormatnya sama pemerintah. Langsung mengatakan serahkan ke NTT. Ya, ini Pablo, saya ingatkan kamu ya. Tidak ada, bukannya berterima kasih, dan dia itu pakai batik sama istrinya, bukan dihormati, didatangin. Itu saya yang minta sama Pak Menteri. Saya punya bukti percakapan, bahkan semua rekaman pembicaraan komunikasi saya punya. Jadi donatur bukan dia adalah orang penting di sini, tapi dia yang merasa penting dan dia tidak menganggap yang lain penting, hanya dia penting. Makanya dia munculin, nggak ada kaitannya. Dan bagi saya, mereka adalah lawan kita. Tegas kita katakan. Begitu dia cabut laporan, kita akan laporkan pidana. Tidak gampang ya. Kalau pengacara beneran menggugat orang, melaporkan pidana orang itu tidak segampang. Harus punya 2 alat bukti minimal. Harus punya unsur apa yang terpenuhi di situ. Tidak main-main mengaku jadi pengacara donasi. Donatur 180 juta menarik, kemudian mengatasnamakan seluruhnya, kemudian kong kali kong, apalagi ada rekaman yang berkembang seolah-olah itu NP ini tidak sepakat yang tanda tangan itu disodorin. Itu kan namanya main-main gitu. Jadi tidak usahlah membuat dirimu besar dan mengecilkan orang itu. Tahu dirilah. Proses kamu ketemu Menteri Sosial itu karena andil saya dan saya yang meminta. Karena saya meyakinkan Pak Menteri biar agar cepat tolong dipanggil orang ini. Saya memberi nomor telepon kamu semua ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sendiri. Hanya dia aja yang rada licik dan seolah-olah. Dan itu pun Pak Menteri sudah pernah minta maaf pada saya. Sorry, saya nggak sempat karena saya berpikir Bang Farhad akan datang. Tapi ternyata ya begitu ceritanya. Dia hanya menjadikan konten aja, nggak ada manfaat dan maknanya di situ. Kemudian Denny Sumargo, sudah kita damai-damai, sudah kita minta maaf, sudah dia minta maaf, sudah minta tolong dicabut semua, udah perkaranya saya cabut semua, masih aja sampai sekarang. Kayak main-main gitu. Saya melihat di sini ada kesombongan gitu. Ya, saya melihat ada kesombongan. Ribet, saya menghadapi orang-orang begini mau baik-baik tuh nggak ada. Sekarang kepala saya sekarang udah pasang badan, gua nggak takut sama siapa aja. Mau dia tantang saya, Sirina Pace mau ditantang pakai apa aja, saya udah siap. Saya nggak ada lagi sekarang senyum-senyuman baik-baikan, silakan. Ya. Jadi saya nggak korek orang ya. Lu mau ngorek-ngorek gue atau ganggu-ganggu gue karena saya nggak terlibat di persoalan ini. Jangan main-main gitu. Saya lihat kalimat-kalimat antara ketua yayasan yang baru, kemudian yang bertanggung yayasan ini ngomongnya kayak orang-orang yang apa ya, mau patahin leher. Pokoknya ngomongnya tuh kayak orang yang hukum itu lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada hukum dan etika, dan di Indonesia kayak gitu. Saya greget banget gitu. Greget menghadapi orang kayak gini, ribet gitu. Ya. Nanti saya bikin kejutan-kejutan sama kalian.